Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngebor semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jumpa lagi bersama kami di sini di channel ngobrol tentang horor. Ya, masih ada Mas Ayung nih di sini yang akan menemani kita semuanya kurang lebihnya di 30 menit ke depan. Ya, silakan Mas Ayung. Baiklah, terima kasih Bang Ogan atas pembukanya. Sebelum ke cerita, saya mau nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan ngobor semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Ketemu lagi dengan kami berdua di ngobrolin yang horor-horor. Tak lupa kami sampaikan terima kasih untuk teman-teman semuanya atas dukungannya, masih mendukung channel ini dalam bentuk apapun. Semoga kebaikan teman-teman dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik tentunya. Ya, amin. Baiklah, langsung saja ke cerita. Ya, kehidupan manusia tentu mengalami berbagai fase ya Bang ya. Antara lain kalau sudah dewasa ya bakalan menikah. Kita ditemukan cinta, pasangan, kemudian menikah. Kalau ada ya, tapi kan tentu harus diusahakan. Iyalah. Ya kan, jodoh rahasia, pati rahasia, termasuk rezeki, tapi bisa diupayakan. Yang penting kita berprasangka baik sama yang punya hidup, terus juga jangan putus asa begitu kan. Begitu tadi ada rezeki ya. Rezeki itu rahasia di depan kita. Kita cuma bisa merencanakan seperti halnya yang dialami seorang teman namanya Mas Panji. Mas Panji itu ditemukan cinta itu sejak lama katanya, cinta SMP, dari semenjak SMP sama seorang perempuan. Tentu ya perempuan, yang Panji laki-laki. Perempuan itu gadis itu namanya Lisa, sebut saja Lisa begitu ya. Jadi sudah mengikat janji suci ceritanya, tapi banyak rintangannya kata Mas Panji, lebay atau enggaknya ya. Sampailah mereka itu tetap setia dua-duanya sampai kemudian Lisa juga sudah nggak sekolah, sudah nggak selesai SMA. Mas Panjinya kan beda usia ya. Mas Panjinya sudah kerja di wilayah Kerawang kalau nggak salah. Kerawang Jawa Barat ya. Kerawang Jawa Barat itu kawasan industri di situ. Iya, dan semua seperti kelumrahan orang-orang kebanyakan, cinta terhalang biasanya karena statusnya Mas Panji, karena dia hanya orang biasa begitu ya. Kalau ini kan setengah manusia dewa. Luar biasa satunya. Iya, luar biasa, maksudnya dia keluarganya agak terpandang. Enggak sih sebenarnya masalah terpandang atau enggak, kalau memang orangnya nggak materialistik, yang nggak begitu kan. Tapi nyatanya orang tua Lisa itu ya alih-alih ya tadi memang benar sih, kalau misalnya mau jodohin anak perempuan ya pengennya anaknya sama seorang yang punya harapan dalam penglihatannya orang tua tersebut, apa yang dilihat. Masa masih mau ngasih calon mau jadiin mantu sama orang-orang yang memang gak ada prospek, itu ya nanti gak bijak juga. Nah ini dengan pekerjaannya Mas Panji di sana ya, sudah karyawan itu membuat hati orang tuanya Lisa itu melunak. Dan kemudian di tahun kapan ya kejadiannya Mas, sudah berapa tahun yang lalu lah, akhirnya saya memutuskan saya melamar Lisa dengan bawaan yang ala-ala, karena memang ya tadi bukan pengen lebay, tapi memang ada itu ya. Ada kayak gitu. Adat yang nggak tertulis. Enggak, maksudnya di Mas Pandi pun karena memang sudah mampu. Iya, karena tadi sih punya kerjaan dan pekerjaan itu dinilai mungkin oleh orang tuanya Lisa layak. Akhirnya ya tadi, umumnya orang sana gitu, kalau misalnya ngelamaran bahwa apa ini itu yang mantes sih, Mas Panji pun nggak kalah sama kebanyakan orang di sekeliling tempat tinggalnya Lisa, dibawa layak lah itu bawaan lamarannya. Sempat rame begitu ya, dan minta waktu setelah lamaran kalau menikah nanti dikasih tempo barang 1 tahun untuk mempersiapkan semuanya. Tadi Mas, rahasianya rezeki saya cuma bisa berusaha, tapi ya
takdir mengatakan lain. Ternyata di pertengahan tahun, malah belum sih 5 tahun setelah saya itu ngelamar, itu ternyata saya kena PHK. Saya kena PHK, saya nggak ngomong ke orang tuanya Lisa. Bahkan awal-awalnya juga saya nggak terbuka sama Lisa begitu. Kalau memang saya itu ter-PHK, itu kan, ya memang dapat pesangon, tapi kan itu pekerjaan yang menurut saya itu harapan besar. Dan itu yang menjadi dasar orang tuanya itu antara lain mau menikahkan anaknya, anak gadisnya untuk saya kan. Tapi kadung cinta, bodo amat lah. Mumpung saya ada tabungan yang kemarin-kemarin persiapan buat nikah walaupun belum banyak, sama uang pesangon. Saya akhirnya mendesak orang tua saya dan juga orang tuanya Lisa untuk menyegerakan pernikahan itu. Iya. Jadi kalau misalnya makin ke sana, saya ketahuan saya nggak kerja, bukan kerjaan yang kemarin, terus mau kerja juga belum tentu langsung dapat, uang pesangon, uang tabungan nanti habis, malah nanti bubar semuanya, ya kan, repot. Akhirnya begitulah, singkat cerita kami pun menikah dan rame. Ternyata uang yang persiapan yang nggak banyak sama pesangonnya bisa untuk kami itu layak menggelar pernikahan yang umum di kalangan mereka lah. Ya ada tanggapannya segala bang, walaupun cuma organ, mungkin rombongan jenengan kali itu. Bukan organ. Bukan ya. Musik unplugged ya. Nah itu cukup rame, cukup meriah, kami sangat bahagia. Dan sehari sebelumnya sempat saya terus terang sama istri saya, si Lisa itu, bahwa saya udah nggak kerja aslinya. Tapi namanya wong cinta ya, terus wis tanggung. Mungkin tanggung kali ya, akhirnya nggak dipermasalahkan. Nanti pikir carry wis, yang penting bersatu dulu begitu kan. Pikir carry itu judul lagu ya bang, dan mikirnya nanti aja wis gampang. Nanti yang penting udah nyatu. Saya juga prinsipnya gitu mas. Ini yang penting saya udah jadi dulu. Masalah nanti orang tuanya ngerti saya nggak kerja, saya dimusuhin, apa misalnya kita berdua itu bakalan ada masalah sama orang tuanya Lisa, saya bodo amat. Yang penting itu cinta saya udah bersama, udah bersatu, udah cukup lah. Nanti pikirin berikutnya aja begitu kan. Ya seperti kebanyakan orang kami ya di tempatnya Mas Ayung juga mungkin begitu. Maksudnya apa? Ya kita tinggalnya di rumah orang tuanya perempuan. Jadi saya tinggalnya di rumahnya si Lisa. Untuk nggak tahu waktu berapa lama, mungkin mereka ngertinya sih paling sebentar, saya ada cuti terus nanti berangkat lagi ke Jakarta, atau anaknya dibawa ke sana, atau sementara ditinggal di sini. Nyatanya ya, saya udah nggak kerja ya di rumah terus. Nah itu kan uang yang kemarin udah dipakai, untung-untung cukup untuk pernikahan. Yang lain bertahannya dari uang kondangan, kondangannya saya, kondangannya istri saya. Tapi kalau dipikir-pikir kayak gini ya makin lama makin habis. Nah mau kerja kayak yang lain, saya pengen ya kuli kayak apa, nggak boleh sama Lisa. Nanti pasti kena damprat sama orang tua, malu-maluin atau apa, orang tuanya kencang seperti itu kan. Akhirnya ya mau daftar apa kan di kampung, bingung kan. Sementara saya kawan-kawan juga banyak kan nggak di kampung, udah pada lose kontak kan. Akhirnya lama-lama mau disembunyikan kayak apa, orang tua juga curiga kan. Loh kok si Panji orang mangkat-mangkat, nggak berangkat-berangkat, kerjaannya gimana. Akhirnya terus terang lah si istri saya itu sama ibunya. Dan seperti yang kami perkirakan, semua berubah total. Perlakuan orang tuanya itu, terutama bapaknya itu ke saya udah lah kayak orang digorotok mas. Maksudnya gimana, kayak nggak dipotong lehernya tok. Jadi udah benci banget. Katanya berani-beraninya kayak gitu loh nih kan si Lisa kalau udah nggak ada kerjaan dan lain-lain. Nah itu nggak enak banget. Tapi ya sedikit perlindungan itu dari ibu, meskipun ibu mertua juga sikapnya nggak terlalu kayak bapak sih, tapi tetap nggak enak. Akhirnya dengan uang yang ada itu, saya nggak ada keterampilan lain selain di pekerjaan saya. Tapi dulu orang tua saya emang seorang pedagang ya, orang tua pedagang kaki lima. Dulu mendiang bapak itu ya dagang sate ayam, dagang soto. Saya ada
bisa bikin begitu. Kalau lagi nggak ada lauk ya bikin sama persis kayak bikinannya orang tua. Akhirnya niatnya Mas Panji itu mau jualan aja loh, jualan kaki lima. Enggak ding, jualan sate di kaki lima, Bang, maksudnya seperti itu. Keliling lah itu. Enggak, mangkal. Oh, mangkal. Karena keliling nanti wong itu aja kan ketahuan sama orang tuanya Lisa katanya. Lah kamu katanya mau suamimu mau dagang itu. Sini katanya. Lupa itu kan cari rezeki mah apa aja. Ya bukan begitu, nggak jujur. Kan tadinya udah kerja enak-enak di sana, pasti kamu kerjanya itu suamimu nggak benar, makanya diberhentikan seperti itu. Akhirnya kalau mau jualan maksain kayak gitu, silakan kamu jualan tapi jangan di sini, yang jauh sekalian katanya, kalau perlu di luar kota katanya seperti itu. Ya kata Mas Panji, saya ya ada tersinggungnya Mas, saya ada tersinggungnya dengan ucapan kayak gitu. Kalau dibarengin terus orang tua kayak gini juga bisa jadi petaka buat keluarga kecil saya kan. Akhirnya istri saya cinta sama saya, ngikut sama saya, ngikut. Oh mesti sampean bener-bener jualan pergi dari nggak di lingkungannya istri. Iya, saya berangkat lagi ke Jakarta katanya, berangkat ke Jakarta Bang, dan itu di daerah Cakung apa Pelumpang ya, Jakarta Utara yang jelas ke sana, dan ada saudara. Sementara tinggal di saudara, kemudian mereka ngontrak dengan sisa-sisa uang yang tadi yang hasil kondangan itu, yang nggak seberapa lah Mas, dan yang lain saya minta bantuan sama saudara-saudara saya buat modal usaha. Dan alhamdulillah ya, walaupun nggak begitu restu orang tuanya istri, saya yang penting dapat restu dari ibu saya, dan ini tanggung jawab saya buat nafkah sama istri saya. Tinggal ngontrak sesuatu yang baru buat istri saya. Dia itu anak perempuan satu-satunya, udah kayak anak tunggal rasanya. Apa-apa itu dicukupin, di rumah serba ada, tinggal dikontrakan rasanya kayak apa. Tapi saya lihat nggak mengeluh, dan dia ngebantuin saya persiapan buat dagang dan lain-lain. Kita itu dapat tempat nyewa ruko itu. Kalau misalnya siang itu buat bengkel, tapi malamnya bisa buat didagangin. Kalau bengkel kan jam 4:30, jam 4 sudah kelar. Jadi saya nggak perlu bikin tenda darurat yang dari terpal, nggak usah, karena atasnya kan udah ada ini kan galvanis begitu, jadi lebih mudah. Cuman ya awalnya berat, tapi ini harus saya lakukan. Saya jualan dibantu sama istri, wis kayak di film-film wis lah. Apalagi kalau misalnya hari hujan, dagangannya sore jam 4 udah hujan, aduh ngenes banget, tapi kami jalanin. Dan itu selama 2 minggu, di luar ekspektasi kami, di luar prasangka lah. Dagangan itu hebat banget, laris, luar biasa laris. Saya biasanya orang-orang itu, lagi saya dulu sama bapak, kata Mas Panji, itu jam 12, jam 1 kadang baru pulang. Kalau saya jam 9 aja habis. Udah habis. Iya, dari sotonya, sate ayam itu cepet habis. Dan kan karena memang ini prospeknya bagus, ditambah dagangannya begitu kan. Nah, namanya orang ya mesti ada yang nggak seneng. Dan saya pengalaman di dagang kayak gitu, persaingannya saya nggak terlalu begitu mikiri. Yang penting rezeki orang ya udah dibagi sendiri-sendiri. Jadi semuanya itu berjalan lancar selama sekitar 2 minggu, mau 3 minggu lah, sampai pada akhirnya itu ada kejadian aneh. Ya bukan aneh sih, tapi ada yang ngomong, tukang parkir dekatnya kami itu ngomong begini, Mas Panji, saya ngapunten, itu orang tukang parkir juga orang Jawa, ngapunten Mas, saya suruh nyampein sesuatu sama sampean katanya. Tuhnya, mau dari siapa ini, suruh nyampein apa? Maksudnya suruh hati-hati katanya, suruh hati-hati. Siapa yang ngomong? Ya adalah begitu, ada, nanti orangnya juga tahu katanya begitu. Jadi ambigu, nggak paham ini pesan kaleng begitu kan dari tukang parkir. Nah itu ketika saya bubaran dagang sekitar jam 9-an, tukang parkir nyamperin ngomong seperti itu Mas. Pas besok harinya saya itu merasa mau dokong itu sungkan banget, malas banget, padahal semua udah disiapin baik-baik aja, dari belanja pagi hari, terus bikin sate tusukannya segala macam itu sampai dipersiapin ini itunya lah. Dan saya tinggal ya naik
naikin sesuatunya ke gerobak, terus nanti ditarik pakai motor begitu kan. Itu males banget. Malah istri yang ngomong duluan, si Lisa ngomong begini, "Mas, hawanya, suasananya kok hari ini padahal masih pagi kok gerah, sumuk, kok panas banget ya Mas. Saya itu maaf banget, sampai mesti ngelihat kelakuan saya wis dari pagi. Saya itu pengennya marah terus," kata istri begitu. Dan saya mengiyakan itu, cuman kan ya mungkin lagi dapat atau apa, walaupun istri belum ngomong ini saya dapat atau enggak kan. Cuman karena lagi sibuk-sibuk kan nggak sempat begituan, baru-baruan dagangannya. Saya nggak tahu istri dapat atau enggak, tapi ngertinya saya Mas Hoyong istri lagi dapat, jadi rada uring-uringan. Tapi ternyata dia ngaku dia itu baik-baik saja, tapi rasanya begitu, marah-marah terus. Padahal di hati saya nggak ngomong sama istri kan, saya juga begitu. Hawanya itu marah, jengkel, sumuk, suasana itu panas banget. Padahal ringsang istilahnya. Kipas itu nyala terus dan semua itu baik-baik saja, nggak ada masalah apapun. Akhirnya ya itu tadi sungkan, hawanya itu malas banget, mau dagang malas banget, sampai biasanya itu jam 4 saya udah jalan begitu kan, sampai mau 4:30 masih belum keluar dari tadi gang tempat kami itu tinggal situ kan. Sampai istri ngomong, "Kalau nggak mau dagang juga nggak apa-apa," ngomongnya begitu. "Kalau kamu capek nggak usah dagang juga nggak apa-apa Mas." "Oh lah, aku harus dagang, masa nggak dagang nanti ini pada basi, makanan yang harus memang habis sekali masak kan." Akhirnya saya jalan, saya bawa motor itu sama belakangnya itu yang gerobak isinya macam-macam, ada nasi, ada yang buat nanti buat dagang Pan. Sampai sana itu saya kan biasa langsung saya keluarin gerobak yang tadinya diparkirin di sentongannya itu loh, bengkel tadi. Sudah saya rapiin, semuanya baik-baik saja, ternyata nggak ada apa-apa gitu kan. Saya nggak pakai syariat ini itu, pokoknya lillahi ta'ala lah. Itu belum lagi saya ada yang beli, ternyata ada seorang yang datang, itu ibu-ibu. Itu ibu-ibu yang datang, orangnya bersih, cantik, terus ke arah saya, karena saya nggak ngeliatin dia tuh dari mana arahnya, mungkin orang beli ya. Saya langsung nanyain begini, "Beli apa Bu?" Kata dia, "Enggak, siapa yang mau beli? Saya cuma mau nengokin aja, Coba, saya lihat itunya. Lihat apanya Bu? Lihat satenya kayak apa, bersih apa enggak?" Ngomongnya ketus banget. Ya saya lihat satenya maksudnya gimana, orang mau beli tapi ngomongnya kayak gitu. Saya kasih satu tusukan, bilangnya kayak gitu, kayak anak-anak alay gitu loh. Kayak gitu loh. Kayak gitu kan. "Ibu, apa sih kayak gini ya?" Terus ditaruh lagi. Itu sotonya apa aja itu, bahannya apa aja. Itu dilihat-liatin, diputerin gerobaknya. Saya curiga bahwa orang mau ngapain kan saya bingung. Istri juga kadang-kadang nyusul kalau udah mau habis maghrib atau mau maghrib itu nyusul pakai kendaraan sendiri kan. Saya celingukan, ini orang mau ngapain. Nah itu pas saya ngelingak-linguk, saya ketemu sama, mata saya itu terjun sama tukang parkir. Itu tukang parkir itu ternyata lagi ngeliatin saya, dan seakan-akan dia ngasih kode di mimik wajahnya itu, ngomong maksudnya itu loh, dapat pesan yang kemarin itu dari itu. Saya kan bingung, orang ini, saya nunjuk pas dia itu, perempuan itu ngeliat ke arah gerobak kan, orang ini itu mengangguk tukang parkirnya. Pas mengangguk, saya itu, "Bu, kenapa Bu?" "Oh nggak apa-apa, ya udah, saya mau balik lagi." Dia nyebrang, itulah kurang bijaknya saya mungkin ya. Selama 2 minggu dagangan, saya bodo amat sama sekeliling, ternyata di seberang jalan itu dia itu jualan. Jualan yang sama itu? Ya nggak sama sih, jualan tapi makanan begitu ya. Makanan itu ternyata jualan. Kalau misalnya saya yang layanin apa kan, yang nampak sedikit-sedikit, nggak terlalu jelas. Apalagi lalu lalang orang itu banyak banget. Jadi nggak kalau itu dia jualan, istrinya yang jual di seberang begitu kan. Dia juga sering layanin. Pas saya tahunya karena dia nyebrang ke situ, dan rupa-rupanya pas dia nyebrang itu bukan di gerobaknya tapi geser sedikit, suaminya juga nunjuk-nunjuk ke arah kami, ke arah gerobak saya. Aduh repot ini. Tapi saya nggak tahu masalah serang-serangan begitu atau apa. Ya salahnya apa gitu tok loh. Apa nggak bener-bener
nggak ada merasa saya itu nyaingin mereka. Ya wis lah, saya dagang-dagang aja. Itu sampai maghrib nggak ada yang beli blas, langsung nggak ada yang beli blas. Terus habis maghrib sampai isya, sampai istri saya datang pun dia ngomong, gimana mas? Gimana mana? Lo kok lesu? Terus nggak ada bungkus-bungkus plastik apa yang dibongkar-bongkar itu ya, masih utuh sama sekali, nggak ada yang beli. Nah terus pas habis isya itu istri saya bilang, kamu pulang aja dulu dek, kamu pulang aja dulu. Nggak mau, saya itu dari sampean berangkat di rumah hawanya takut. Kok takut? Kan di rumah kontrakan banyak orang Jawa juga kan ya, biasa apa banyak ibu-ibu juga gitu kan, ngobrol-ngobrol buat teman. Enggak, hawanya itu takut dan semakin panas, hawanya panas dan dinding-dinding. Saya di sini aja nemenin kamu. Nah, pas habis isyaan itu tahu-tahu baunya mas di lingkungan kami itu ya, memang kalau misalnya ada bau-bau oli atau apa kan nggak terlalu santer juga karena itu bengkel ya. Ini baunya bau entah melati entah kenanga, bau-bau kayak gitulah. Kalau kemenyan sih enggak, tapi baunya wangi kembang yang seakan-akan di hidung kita gitu loh, tajam banget. Dan ini enggak layanin sama sekali sampai ya jam 9 kita tutup. Itu enggak ada yang beli, tak tambahin 1 jam lagi sampai sekitar jam 11. Akhirnya saya putusin tutup. Dan itu enggak ada yang beli sama sekali. Sampai tukang parkir aja enggak komentar, dia cuman geleng-gelengin kepala gini. Pas saya lewat pulang gitu kan, Mas Panjinya lewat, tukang parkir cuman begini. Saya bilang gini, bang, cuman geleng-geleng aja, seakan-akan dia itu menyesali juga kenapa harus begitu gitu kan. Ya otomatis saya masih belum nyangka yang seberang mas, masih belum. Pas di rumah tahu rutin kejadian. Ya Allah, apa jangan-jangan saya dikerjain pakai yang nggak kelihatan sama orang yang seberang, merasa tersaingi atau gimana ya. Tapi di detik itu juga, waktu itu juga saya nggak terus terang sama istri, saya nggak mau membebanin istri sama pikiran yang macam-macam lah pokoknya. Akhirnya yang tadi yang buat jualan, yang memang sudah masak, saya anterin ke sekeliling kontrakan. Nah itu jadi hal yang sebenarnya nggak memalukan sih, karena memang mereka tahu nggak mungkin kami berdua itu mau mencelakai tetangga-tetangga. Karena apa? Dan jam 11 kan kalau namanya Jakarta masih banyak orang melek ya. Terus ada yang baru pulang kerja atau apa, itu kayak soto-soto itu bener-bener diracik sama istri, terus diantar-anterin ke tetangga. Tapi apa? Tetangga samping itu langsung ngomong, Lis, ini primen Lis, ini gimana? Orang Jawa kan itu, gimana? Maksudnya gimana mbak? Loh ini kamu jualan ini yang buat jualan atau gimana? Katanya soto itu dalamnya belatung semua bang. Belatung semua isinya itu. Ya ada sotonya sih, cuman di kuah itu belatung hidup. Dan nggak panas kondisinya. Padahal baru tadi banget. Ya kalau misalnya normal ya, kayak misalnya cuaca sana kan ya cuaca panas juga dan malamnya nggak terlalu dingin sih. 10 menit pun di mangkuk masih harus tetap hangat lah. Iya harusnya. Itu dingin dan masih banyak belatungnya itu kayak semacam soto babat, itu dibabat gitu loh. Tapi kan hidup. Itu bukan cuma tetangga kontrakan saya yang samping mas, kontrakan yang lain juga iya. Walaupun ada satu ya yang agak kelotokan, saya nggak mau dari suku mana saya ngomong, cuman dia tuh apa ini dikasih patung begini, kalau nggak laku aja. Saya didamprat begitu sama istri, tapi yang lain belain, enggak ini pasti ada yang nggak beres. Biasanya saya itu laku nggak laku juga kadang begitu yang ngasih ke tetangga, ya berbagi begitu kan, sengaja masak tapi ngasihnya nggak malam memang pagi atau siang begitu kan. Jadi dibelain sama tetangga, ini pasti ada yang nggak beres. Itu salah satu tetangga kontrakan, ceritanya semrat dan mbah gitu kan, agak-agak ngerti yang seperti itu. Dianterin nama seseorang yang orang situlah, orang Betawi atau orang mana, langsung begini, Ji, lo keluar lu sini Ji, lo keluar katanya. Kenapa bang? Kalau pusing-pusing, orang sana nadanya kan kayak gitu, males ngeladenin begitu kan mas ya. Kalau lu nggak keluar kita masuk, izin masuk sih, izin masuk ini penting banget. Gue bawa orang. Siapa bang? Nah ini dia bakalan ngerti masalah lu, ini nggak beres itu. Apa saya tadi aja hampir aja makan soto punya lu, tau-taunya di pelatungnya katanya begitu kan.
Pas itu baru masuk ruangan, si ceritanya orang tersebut ya, saya kenal tapi nggak terlalu dekat, agak jauh sih kontrakannya. Dia langsung set kayak gitu bang, kayak mendeteksi sesuatu lah. Ya wong primen gitu kan ya. Tapi saya udah kebawa sama tadi spekulasi tetangga kalau kami itu dikerjain sama saingan. Jadi ya ikut merinding, dan memang bau itu ikut ke rumah. Bau wangi-wangian itu ikut ke rumah. Dia begini deteksi, terus disoto segala macam, diset begitu. Ya kayak di film-film lah yang seperti itu, kayak di acara-acara pemburu hantu atau apa. Saya pas dia udah mendingan, langsung saya dikagetin lagi sama abang-abang itu yang nganterin orang itu. Nalar Ji, bikin air kek gitu, mau beli rokok. Ujung-ujungnya dia minta rokok, yang nganterin gitu kan. Langsung itu saya suruh beli rokok, deket banget kalau di sana mah, rokok jam berapa aja deket ya. Kasih rokok, berarti 3 bungkus sama buat saya. Terus bikin kopi segala macam situ mas. Terus ngomong, gimana bang? Oh ternyata orang Jawa juga itu paranormalnya. Mas, iki ana sing ngerjani mas. Gawat iki mas, gawat katanya, gawat. Gawat gimana pak? Ya kalau nggak ditangani secara serius, ini bisa bubrah kabeh, bisa rusak semuanya dagangan situ, nanti bisa ngaruh ke fisik, sampean juga bakalan celaka. Nah, iya. Terus gimana penanganannya katanya? Ya sampean tenang aja, nanti saya proses dulu, saya deteksi nanti di rumah. Bahasanya kayak gitulah. Saya asem apa kayak gitu kan ya. Tapi saya pengen sembuh, pengen bener lagi. Tapi kan baru sehari, saya nggak begitu percaya. Tapi dia kayak sudah nawarin, kalau sampean nanti ngomong deh sama Bang Jali, namanya Jali. Nanti apa-apa yang diperlukan, minyaknya apa, anunya apa, nanti tolong disiapin. Anu aja mas, ngapunten. Ya sebut saja itu Bagio ya namanya, Mas Bagio. Saya bukannya nggak mau dibantu, tapi kan kayak gitu memang di luar nalar. Tapi ya masa saya mau begitu sih, mau begitu terus lah. Bismillah aja dulu. Kalau memang besok masih begitu ya nanti saya ngomong sama jenengan lagi begitu. Itu rada kecewa, berdua rada kecewa, tapi ya segera pergi. Rokoknya sih dibawa ya. Besoknya sekitar jam 4 dengan suasana yang masih panas dan tambah emosi, berangkat lagi lah saya dengan modal awal lagi kan. Berangkat lagi ke sana, ternyata sampai malam sampai apa nggak ada yang beli. Ada satu orang beli, tapi dia itu kayak semacam adan Arab, orang-orang bangkir begitu. Entah apa nggak tahu ding. Temen dia itu mau beli cuman nggak jadi katanya. Astagfirullahaladzim, cuman ngomong kayak gitu, mas yang hati-hati mas, yang hati-hati katanya kayak gitu. Nah terus saya kan panggilnya, kalau yang bangkir panggilnya Wan, biasanya kan begitu. Wan, ini mau beli apa Wan? Nanti aja wis, nggak jadi beli. Itu tok nggak jadi, orang satu tuh nggak jadi beli. Nah pas di sana itu apa, di sana itu ada belatung-belatungnya atau apa mas? Enggak ada. Tapi ada keanehan ketika saya itu mau nyopot gas itu di bawah. Itu kan baunya ini banget kan ya, bau melati, bau apa, saya curiga atau ada yang sengaja naburin melati atau apa. Kalau saya tengok-tengok dari depan, takutnya di seberang itu ngeliat, samping ngeliat, takutnya saya juga lagi prosesi apa kayak. Saya akhirnya sambil buka itu mas Hayung, buka gas itu nengok ke bawah, ke aspal itu. Saya itu sambil buka gas, mau ngelepasin gas, saya nengok ke aspal itu. Gerobak kan kecil ya, saya itu gerobak itu dari lantai ada roda segala macam, agak tinggi begitu. Saya melihat ada sesuatu yang aneh, karena itu kan kadang ada hujan juga. Itu ada bayangan-bayangan yang bergerak-gerak di sana, semacam kain atau semacam apa. Itu apa sih di depan? Apa orang mau beli? Bukan, kayaknya nggak ada orang ngomong. Kalau beli kan ngomong ya bang atau apa mas gitu kan. Pas saya itu tengokin lagi, saya belum naik begini ya, menengok, saya mata-matin, kok cuman kain tapi wira-wiri gitu loh, wira-wiri di depan gerobak, cuman halus banget. Siapa itu, baunya tambah santer. Akhirnya saya pelan-pelan nengok ke atas begitu. Ini horor, yakin saya baru ngeliat sekali seumur hidup katanya Mas Panji. Itu pas
Berarti di mejanya gerobak gitu ya, kan nongol kepalanya begini. Saya nongol begini mas, saya ngelihat ke arah sana, ke arah jalan itu ada yang ngaling-ngalingin. Saya pikir tadinya seseorang yang berdiri, dia pakai baju putih, apa ternyata bukan manusia, dia itu buntelan semuanya begitu. Nah, untung-untung ngadepnya ke sana. Dan saya udah gak bisa ngapa-ngapain. Beberapa orang takut gimana sih pegangan pinggiran apa namanya gerobak. Saya diam. Istri waktu itu ikut, istri nggak ikut. Untungnya istri nggak ikut. Dan dia itu lagi ngadep ke sana, ngadep ke jalanan begitulah. Karena kalau mukanya ngadep ke sini ya saya bisa kabur, itu aja pengen kabur aja susah gitu kan. Teman saya, ini apa? Kayak orang bego gimana sih? Padahal itu di gambar-gambar serem itu banyak. Saya juga ngeliatin sering prank pocong, prank apa itu biasa. Tapi saat situasi di mana ngeliat itu, kayak lupa itu apa gitu loh. Jadi tak amat-amatin dulu, ini apa sih ya? Masih udah utuh ada beginiannya masih belum, ini apa? Sampai-sampai saya tak kuat dalam rasa takut itu. Dan saat itu nggak ada tukang parkir, sepi, suasana itu kayaknya sepi banget. Habis hujan, saya ke samping kiri gerobak. Saya ngeliat dari depan begitu, baru itu jelas banget. Dan dia itu nggak nengok, tetap masih kelihatan mukanya hancur semuanya. Muka hancur tapi bukan kayak orang tabrakan, enggak, cuman kayak tanah nggak beraturan begitu. Tanah nggak beraturan. Saya sampai terjerembab ke belakang. Untung ada tiang, kalau nggak ada tiang telepon itu loh, itu pasti saya kejebur got yang kotor banget lah. Saya langsung ke belakang terus udah, siapa aja saya baca, astagfirullahaladzim. Saya langsung lari nyariin tukang parkir mau ngadu begini gitu kan. Ketemu dia itu lagi yang ngopi, cuman di belakang motor itu ada tempat PS atau apa di situ. Terus akhirnya dia nyamperin ke tempat saya, dagangan saya, nggak ada apa-apa. Udah mas, mendingan pulang aja katanya begitu. Fix kan, ini saya diganggu dagangan saya diganggu, dikirimin seseorang. Tempat yang saya pikirin ya bejo, bejo itu mungkin ya sebagai solusinya. Akhirnya sejalan dengan pikiran saya, belumlah kita sampai ke gang itu pun sudah ada Bang Jali sama bejo, sama Mbak Bejo itu posisinya kayak jenengan udah begini katanya, udah begini. Masih kan, lu udah ngerasain sendiri katanya gitu. Apa bang? Enggak, itu kata Mbak Bejo, kamu tadi nemuin yang gangguin kan kirimannya. Ngerti katanya, bisa ngerti mas. Tahu ya. Sakti sih mungkin bang itu. Wis ngerti mas. Wih gawat wih mas, gawat. Terus gimana bang? Ini bang ke tempat saya. Langsung begitu kan, saya. Istri juga panik kan. Masalahnya saya biasanya pulang, terus kalau istri deket tiduran juga saya ketok-ketok begitu kan. Kalau enggak saya WA dulu apa saya telepon. Itu rame-rame orang, tetangga juga ada yang penasaran karena memang gang-gang begitu kan suaranya ketahuan sana kemana-kemana kan. Akhirnya masuk itu, saya mau pokoknya dengan segala prosesi yang diinginkan oleh Mbak Bejo, minyak ini minyak itu, singkat cerita diacarakanlah begitu. Dan di tempat yang serem pokoknya, ada kebun kosong, mau nyembuhin begitu di akal saya itu nggak ketemu sebenarnya. Ini mau nyembuhin saya, aku larinya ke kebun bukannya ke dagangan, atau misalnya saya gimana rumah ini juga nggak enak kan. Itu ternyata saya udah ngasih buat minyaknya, saya ngasih upeti juga, nggak ada kebaikan sama sekali. Ibaratnya perubahan apapun nggak ada. Yang ada setiap saya tidur saya ngeliat sosok itu di mana-mana, di alam mimpi. Saya bangun juga perasaan ada di kamar. Istri juga sering lihat itu di kamar mandi. Apalagi di dagangan, saya udah langsung gak dagang setelah 3 hari berturut-turut itu ya. Berturut-turut itu saya gak dagang dan saya jatuhnya sakit. Sampai sakit Mas Panji, saya sakit, tapi sakitnya gak kena. Kata istri, saya gak bisa ngapa-ngapain. Saya bayangan Mas, saya berdua di Jakarta, emang ada saudara, cuman saya nggak boleh ngubungin saudara yang kayak gini ya. Orang saudara saya itu ikutnya orang-orang yang taat. Kalau saya tuh pakai mbah buat nyelesain kayak gini malah dimarahin. Jadi kata istri, saya itu cuman geletak, tapi perasaan saya sih bisa jalan, bisa kemana aneh begitu loh.
Tapi kalau kita mau ada niat, entah daleman saya atau jeroan saya itu mau kemana, saya diadang-adang sosok begitu. Dan sosok yang tadi ikat 5 itu hadir, di belakangnya ada yang ketawa, itu ngakak-ngakak banget, dan saya nggak kenal itu suaranya siapa, tapi nggak ada wujud. Akhirnya itu sampai mau setengah bulan lamanya dikontrakan. Istri itu tanpa saya ketahui dia menghubungi teman SMA-nya dulu. Jadi nyari solusi lah, kalau ngabungin orang tuanya juga nggak boleh, saya nggak boleh kan. Akhirnya teman sekolahnya itu ada yang tinggalnya di Jakarta juga, dan akhirnya mereka itu datangnya bukan sendiri tapi seseorang, Pak. Seorang itu orang biasa tapi manggilnya tetap Mbah. Orang itu nggak mau dipanggil Mbah, masih muda, terus bilang gini, itu teman saya tolongin. Di pandangan mereka saya itu cuma ngeluncur di kasur lipat, tapi perasaan saya ikut nemenin tamu begitu loh. Bisa kayak gitu seolah-olah, tapi di mereka katanya saya ngeluncur aja, saya benar-benar sakit parah gitu kan. Itu langsung disyaratin sama mereka, sesama tamu itu, maksudnya didoain, diapain, dan saya rasanya kayak yang tadinya saya wirawiri, saya ditaruh lagi di badannya gitu loh, plak. Itu ngerasa sakit semua, ngerasa lemas, tadinya nggak ada. Jadi selama sakit ya raganya saja, tapi rasanya saya itu kayak kosong gitu loh, Mas Ayung. Bisa kayak gitu ya? Iya, saya didoain, dan rumah itu pokoknya yang penting rumah dulu, rumah itu dibersihin. Dan saat itu saya udah bisa melek-melek begitu kan, tapi saya masih dengar suara teriak-teriakan banyak di kontrakan itu, suara gaduh, suara dentuman kayak bom-bom begitulah ya, petasan-petasan banyak. Dan kata istri yang sehat kan ya, katanya tetangga-tetangga itu walaupun kontrakan kecil, tetangga gak ada yang dengar saat ada pembersihan begitu. Terus dilanjutin, dianterin, waktu itu tukang parkir, saya ditelepon sama istri tukang parkir yang nganterin tadi, spiritual tadi ya, sama temennya istri juga ke tempat dagangan, katanya dibersihin semuanya. Dan yang lebih mengagetkan lagi, di luar perkiraan saya pikir yang ngelakuin itu tukang dagang seberang, ternyata itu mertua saya sendiri, ujung-ujungnya. Angel ya bagian. Kok bisa begitu Mas Panji? Motifnya apa? Motifnya ya mereka tersinggung, gak terima, kecewa semuanya. Jadi apa ya penyakit kayak gitu sih Mas, bukannya doain anak supaya bagaimana, tapi supaya saya itu dagangannya gak laku, hancur, saya sakit, syukur-syukur modar, katanya syukur-syukur saya mati, biar bisa gitu ya intinya. Bisa, begitu. Karena ya nggak tahu lah seperti itu, cuman kan istri sih sedih banget, cuman nggak diapa-apain. Cuman katanya dari temennya itu nanti paranormalnya bapaknya sama dagangannya bapaknya mau dihabisin semua. Lah itu si Mbak Bejo itu siapa itu sebenarnya? Mbak Bejo saat itu nggak datang. Saat yang ke Mbak Bejo, Mbak Bejo ya asal-asal, dia orang pintar juga, tapi dia memanfaatkan situasi kayak gitu loh. Dia memanfaatkan situasi, jadi alih-alih mau nyembuhin enggak, kalau bisa nambahin biar lama dapat upeti ya kan banyak yang seperti itu Bang. Jadi yang asli nyembuhin bener temennya istrinya gitu loh yang datang ke situ. Akhirnya semua itu saya sehat, saya jualan lagi. Dan memang lagu-lagunya orang yang seberang itu sifatnya emang orangnya kayak gitu, rada genit apa gitu, dia nggak jahat, nggak ngapa-ngapain. Itu ya saya sampai kemakan sama prasangka. Lah kode yang hati-hatinya kata tukang parkir itu maksudnya apa ternyata? Ya cuman dia pengen ngomong hati-hati orang itu, maksudnya siapa tahu ya itu Bang, namanya fitnah atau apa kan kadang-kadang terhembus tanpa alasan, karena mungkin tukang parkir pernah kecewa sama yang tukang dagang seberang, akhirnya karena jualan makanan juga hati-hati, dia bukan orang Jawa, siapa tahu sayangan kamu, hati-hati nanti diserang. Pas si perempuan itu nyebrang terus dengar itu kan dipas-pasin begitu loh. Ya banyak sebenarnya loh kayak gitu perangkap-perangkap. Penyesatan lah istilahnya. Banyak banget, dari yang asli nembak, dari yang memanfaatkan situasi. Makanya kita kan harus jeli dan benar-benar pelindung sama yang punya hidup. Itu aja sih Bang ceritanya. Akhirnya jualan. Dan rame kayak biasa. Dan setelah agak mendingan bisa bikin rumah segala macam, diterima sama orang tuanya.
Ya kadang seperti itu sih. Sering terjadi. Klasik lah memang. Iya. Ya, ternyata sudah lumayan lama. Lama sekali ya, durasinya lumayan. Ya. Ya, terima kasih sudah menyimak nih cerita dari kami. Semoga menghibur kita semua ya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Hiram Biru. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.